Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 20210140144. Saya telah menjelaskan tentang penjelasan UEFI BIOS dan hardware apa saja yang ada pada komputer saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu POST dan fungsi POST. Mungkin beberapa dari Anda merasa kurang familiar dengan istilah POST, bukan? Nah, POST ini merupakan salah satu proses penting dari sistem komputer. Saat Anda menyalakan komputer untuk pertama kali, maka POST inilah yang akan dijalankan terlebih dahulu untuk mengecek kesehatan sistem komputer Anda. Nah, ketika timbul masalah, Anda bisa mengetahui penyebabnya melalui proses POST ini juga. POST itu sendiri singkatan dari Power on Self Test. Adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer selama proses booting komputer saat pertama kali dihidupkan, yang disimpan di dalam ROM untuk memastikan apakah komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak sebelum BIOS menjalankan sistem operasi. Di sini POST mengecek keyboard, CPU, CMOS, BIOS, jumlah RAM, disk drive, dan yang lainnya. Proses POS memungkinkan pengguna komputer untuk menganalisis dan menentukan penyebab dari komputer yang bermasalah, sehingga pengguna dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat. Biasanya, jika terdeteksi masalah oleh POS, maka akan tampil penandanya berupa bunyi bip dan kode angka. Selain bunyi bip dan kode angka tersebut, error pada sistem juga dapat ditampilkan dengan teks peringatan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Terus, saya akan menjelaskan tentang fungsi POST. Adapun fungsi dari POST yaitu untuk mengecek kondisi komponen perangkat keras dan komponen pendukungnya. Jika semua dapat berjalan dengan baik, maka sistem operasi akan dijalankan. Nah, jika terdeteksi masalah, maka akan muncul peringatan berupa suara bip, kode angka, atau teks singkat. Jadi, POST ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengisolasi masalah pada komputer, sehingga kita bisa menentukan atau menemukan letak kesalahannya dan mengambil langkah apa yang akan diperbaiki untuk memperbaikinya lebih tepat. Nah, perlu Anda ketahui bahwa setiap komputer bisa saja memiliki kode error yang berbeda tergantung dengan BIOS yang digunakan. Anda bisa mencari arti detail dari kode tersebut di internet. Saat ini ada 3 BIOS yang sering digunakan, yaitu AMI, AMI BIOS, Awards BIOS, dan Phoenix BIOS. Nah, cara kerja dari POS yaitu setelah Anda mengetahui pengertian dari fungsi POS, setelah dapat mengetahui tentang pengertian POS, nah, Anda dapat sekarang akan saya jelaskan tentang mengenai cara kerja POS. Umumnya, semua proses dan prosedur yang dikerjakan oleh POS pada semua produk motherboard adalah sama, meskipun ada beberapa perbedaan sedikit. POS dilakukan oleh BIOS setelah komputer dinyalakan dan proses booting dimulai. Cara kerja POS sendiri itu yaitu yang pertama, pengecekan power supply, ditandai dengan hidupnya lampu indikator atau power beserta kipas pendingin power supply yang berputar. Hal itu menandakan bahwa power supply Anda bekerja dengan normal. Yang kedua, jika berada dalam kondisi yang tidak baik pada saat dihidupkan, maka proses kerja CPU akan direset secara otomatis oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply. Kemudian CPU akan mulai melaksanakan instruksi awal pada ROM, BIOS yang selanjutnya. Terus pengecekan BIOS beserta seluruh isinya. Dan yang keempat, pengecekan CMOS POS akan memastikan bahwa CMOS dapat berjalan dengan baik dengan diawali oleh pembacaan data pada RAM CMOS sebagai data acuan untuk pengecekan. Terus pengecekan secara keseluruhan terhadap CPU timer, memory bus, memori modul, dan kendali memori akses secara langsung. Terus pengecekan ruang memori di mana harus terdapat memori sebesar 16 KB
yang dapat dibaca dan ditulis untuk keperluan room BIOS dan juga untuk menyimpan data kode POS. Terus pengecekan I/O controller dan bus controller. POS ini memastikan kedua controller tersebut dapat bekerja dengan baik dalam mengontrol proses read and write data yang termasuk I/O untuk VGA card yang sudah terhubung dengan monitor. Nah, jika ada salah satu dari prosedur dari POS yang tidak berhasil, maka komputer akan menerima peringatan kesalahan atau error dari POS. Peringatan kesalahan atau error tersebut berupa suara bip, kode angka, dan juga teks singkat yang sesuai dengan standar setiap produk motherboard yang digunakan. Saya kira itu adalah fungsi dari POS. Materi selanjutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.